Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas berkat dan perlindungan-Mu, Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai pembelajaran kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Pada pembelajaran kita minggu lalu, kita sudah belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Dan pada hari ini kita masuk ke materi yang berikut, mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai cara mengembangkan seksualitas sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Baik anak-anak, iman Katolik memberi penegasan bahwa laki-laki atau perempuan pada dasarnya merupakan anugerah Allah yang indah dan patut disyukuri. Maka perlu dihormati, dijalankan, dan dikembangkan secara benar dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak, untuk mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki itu, yaitu yang pertama, mengembangkan diri agar sebagai perempuan atau laki-laki mampu memancarkan citra kekuatan dan kasih Allah yang lemah lembut. Jadi bersama dengan itu, mengembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki dapat diwujudkan sejak dini, menjaga kemurnian dan kesucian baik fisik atau tubuh maupun jiwa kita. Jadi untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang perempuan atau laki-laki yang memancarkan citra Allah, maka kita wujudkan itu sejak masih muda atau sejak dini, di mana kita menjaga kemurnian dan kesucian baik fisik atau tubuh kita maupun jiwa kita. Tentang kesucian tubuh, Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menegaskan bahwa tubuh kita merupakan bait Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20, yakni tempat Roh Allah hadir dan berkarya dalam diri manusia. Jadi menurut Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, bahwa tubuh manusia itu merupakan bait Roh Kudus. Oleh karena itu disebut sebagai bait Roh Kudus, maka perlu kita harus menghormati tubuh kita.
dengan cara merawat dan menggunakan tubuh kita sesuai dan demi kemuliaan Allah sendiri. Dalam syahadat atau dalam aku percaya, ditegaskan kembali bahwa tubuh kita itu dibangkitkan kembali, diubah dan disempurnakan oleh Allah pada saat kebangkitannya. Kita percaya adanya kebangkitan badan, maka tidak hanya fisik dan jasmani, melainkan bersifat spiritual rohani yang menghasilkan buah-buah kebajikan dan susila yang baik. Baik anak-anak, di sini dijelaskan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, di mana kita perlu menghormati tubuh kita dengan cara merawatnya dan menggunakan tubuh kita sesuai dengan kegunaannya dan demi kemuliaan Allah sendiri. Jadi, dalam syahadat aku percaya ditegaskan juga bahwa tubuh kita itu akan dibangkitkan kembali, diubah dan disempurnakan oleh Allah pada saat kebangkitannya. Baik anak-anak, kata seks lebih menunjuk pada jenis kelamin serta kekhasan fungsi yang berkaitan dengan jenis kelamin tersebut. Jadi contohnya, organ seks yang dimiliki perempuan itu seperti vagina, rahim, dan memiliki sel telur, maka hanya perempuan yang bisa mengandung. Sebaliknya, organ seks laki-laki itu seperti penis, buah sakar, dan laki-laki mempunyai sperma. Kata seksualitas itu menunjukkan pada keseluruhan pribadi. Jadi keseluruhan pribadi ini seperti baiknya sikap kita, cara berpikir kita, kebiasaan kita, karakter kita, minat dan bakat kita. Itu perlu diungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengembangkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki yang sejati. Baik anak-anak, kita lihat yang berikut, mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki sejati. Itu bisa kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335, Katekismus Gereja Katolik artikel 2342, Katekismus Gereja Katolik artikel 2343, Katekismus Gereja Katolik artikel 2344, dan Katekismus Gereja Katolik artikel 2345. Jadi untuk mengembangkan diri kita sebagai perempuan dan laki-laki yang sejati bisa kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik pada artikel-artikel yang dituliskan di PowerPoint ini. Jadi silakan anak-anak membacakan Katekismus Gereja Katolik artikel 2335, 2342, 2343, 2344, dan 2345. Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Jadi panggilan kita untuk mengembangkan diri itu sebagai perempuan atau laki-laki terutama agar kita semakin mampu menampilkan diri kita
sebagai citra atau gambaran diri Allah. Jadi ini juga ditegaskan kembali dalam Santo Paulus dalam kitab suci 1 Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20 yang mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh itu merupakan sarana kehadiran Allah sekaligus kita wujudkan sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak Allah. Jadi anak-anak, untuk mengembangkan diri kita sebagai perempuan atau laki-laki, kita dapat lakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu kita miliki oleh seseorang sebagai perempuan atau laki-laki, sehingga dapat berperan sebagai seorang ibu atau seorang bapak yang baik. Baik anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan baca kembali materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau belum ada yang mengerti, silakan ditanyakan dan kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah melindungi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami pahami dan dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.